Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Nia di podcast Teman Waktu. Pertama kalinya nih aku mau bikin podcast video bersama teman aku Mustika Bonita. Sekali ini aku mau ngebahas topik terkait keunikan tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja ke pembahasannya. Nama lengkapku Mustika Bonita, mahasiswa Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB, dan saya berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Aku mau bertanya nih tentang keunikan atau budaya Tabui atau upacara Tabui di Pariaman, Sumatera Barat itu sendiri. Nah, yang Tika tahu, apa sih upacara Tabui itu sendiri itu apa gitu? Upacara Tabui itu salah satu upacara tradisional di Minangkabau, mana upacara ini dilaksanakan khususnya di daerah Pariaman. Nah, biasanya diadakan setiap tahunnya pada tanggal 1 sampai 10 Muharram, yang mana mengandung unsur religi dan nilai budaya di kota Pariaman. Nah, sebelumnya itu kata Tabui itu berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata atabut. Bagi orang Pariaman disebut dengan Tabui. Kenapa? Karena dialek Minang yang merubah kata akhiran T menjadi I, seperti takui, takut menjadi takui, tabut menjadi tabui. Jadi itu pengaruh dari dialek Minang, maka dikatakan dengan Tabui. Nah, seperti pengertian Tabui sendiri itu sama dengan peti atau keranda. Nah, adanya tradisi ini atau upacara Tabui ini erat kaitannya dengan suatu peristiwa di masa lampau. Tepatnya itu wafatnya atau terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Abi Thalib, yang mana salah satu acaranya itu membawa keranda atau peti dari Husain ini, begitu. Jadi kata tabu ini mengacu kepada legenda. Selain itu ada mengacu pada legenda yang berwujud seperti kuda bersayap berkepala manusia yang disebut dengan burak. Nah, burak ini dapat konon katanya itu sebagai mengarak peti keranda dari cucu Nabi Muhammad ini, mayatnya gitu. Tadi tuh Tika udah bahas banyak banget ya, mulai dari pengertian Tabui, terus bentuk tabuinya itu seperti apa, terus kemudian Tika di pas upacara Tabui itu kalau nggak salah tuh banyak banget ya kegiatan-kegiatannya. Nah, itu salah satu kegiatannya itu apa aja sih, Tik? Nah, sebelumnya nih Tika kenalin bahwa Tabui itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu Tabui Pasar dan Tabui Subarang. Keduanya itu berasal dari wilayah yang berbeda. Nah, maka dari itu salah satu kegiatan inti dari Tabui ini dari tanggal 1 sampai 10 Muharram itu terdiri dari mengambil tanah, mengambil batang pisang, maatam, marak panja atau jari-jari dilakukan di sekeliling kampung daerah tersebut, marak sorban, Tabui naik pangkat, moyak Tabui, dan membuang Tabui. Nah, biasanya membuang Tabui itu di puncak Laut, ya? acara Tabui itu di Pantai Gandoria, ya, iya, di laut itu. Oke, benar. Nah, tadi itu kan Tika nyebut banyak banget ya kegiatan-kegiatannya. Salah satunya tadi kayak menanam tanah, mengambil tanah. Mengambil tanah. Nah, itu tuh bentuk kegiatannya seperti apa, Tik? Nah, mengambil tanah itu bentuk kegiatannya itu dilakukan bahwa kan Tabui itu terdiri dari 2 daerah, maka kita mengambil tanah yang sepengetahuan Tika itu dilakukan pada tanggal 1 Muharram itu, yang mana Tabui itu terletak di perbatasan, di dekat sungainya itu dilakukan satu tradisi, yang mana ada persyaratan tertentu, begitulah, gitu. Yang mana mengambil tanah itu di arah berlawanan dari daerahnya, gitu. Oh iya, terus juga di Tabui itu kalau nggak salah bagian Tabui itu kayak dilapisi emas itu. Nah, itu kenapa sih dilapisi emas gitu, Tik? Nah, kalau dilapisi emas itu sebenarnya itu nggak emas, bukan. Tapi seperti cat yang berwarna emas. Itu sebagai menambah nilai kesan estetika dari keranda peti tersebut, begitu. Oke. Nah, menurut Tika nih, kan kayak budaya Tabu itu kayak udah tradisi banget kan di Minangkabau, apalagi di Pariaman, Sumatera Barat. Nah, dan pas acara itu juga, kegiatan itu juga dihadiri oleh ribuan orang kayaknya, karena kan Pantai Gandoria itu kayak lautan manusia gitu kan, karena rame banget gitu. Nah,
dari itu aja masyarakat Pariaman sekitarnya udah rame. Nah, menurut Tika nih, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Pariaman gitu? Apa sih sebagai milenial lah kita, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Oh, oke. Sebagai anak yang milenial itu tidak terlepas dari sosial media ya. Benar-benar. Jadi cara membranding untuk mengenal tradisi atau upacara atau festival Tabu ini tentunya menggunakan sosial media, yang mana kita mengekspos kegiatan-kegiatan budaya seperti tarian, festival dan lainnya. Karena kita tahu di adat Minangkabau ini tidak hanya tradisional Tabu saja, tapi kita perlu mengekspos budaya lainnya. Nah, sedikit saya cerita pengalaman saya, yang mana berperan aktif dalam upacara Tabu ini. Nah, Baik. saya pada tahun 2015 sampai 2017 itu saya memeriahkan acara Tabu sebagai penari adat di saat hari puncak Hoyak Tabu tersebut. Iya, Nah, saya benar-benar. mengisi acara itu melakukan seleksi penarian dari pelajar sampai tingkat mahasiswa gitu. Lalu saya terpilih dan dengan pengalaman yang saya punya, saya tentunya bisa membranding pengalaman saya kepada teman-teman saya mengenai tradisi tersebut. Jadi teman-teman saya jadi penasaran atau ingin mengetahui apa sih Tabu tersebut. Makanya salah satu caranya itu kita cukup berperan aktif di acara tersebut. Ya, Gitu. acara tersebut. Oh ya, benar banget. Berarti pengalamannya udah banyak banget ya dari 2015 sampai 2017 mengisi tariannya. Nah, biasanya itu tarian yang dibawakan itu apa aja sih, Tik? Nah, kalau Tika kemarin itu tarinya itu banyak ya. Di salah satunya tuh Tika bawa tari payung sama tari piring. Nah, di situ tuh kayak tari massal gitu loh. Jadi, kan kita di acara Tabu itu di jam 5 atau sekitar jam 6 sampai maghrib itu kan dibuang ke laut ya, kerandanya itu, propertinya itu. Nah, di saat diarak atau dihoyak, apa sih itu? Ya, seperti itu. Semua penari atau pemusik itu memainkan alat musik untuk memeriahkannya. Nah, tari piring sebenarnya itu sebagai acara formal bahwa adanya festival begitu tari itu. Iya, untuk memeriahkan acara Tabu itu tadi ya. Ya, benar banget. Nah, di dalam Tabu itu sendiri kan biasanya ada buah atau makanan-makanan gitu kan nanti kan bakal dibuang ke laut ya. Iya. Nah, nanti itu pas dibuang ke laut itu apakah dibiarkan masyarakat aja itu terbuang ke laut atau diambil lagi? Nah, jadi properti yang telah dibuang ke laut itu sebenarnya itu nggak dibuangkan saja. Ada masyarakat sekitar, bahkan masyarakat luar itu yang merebut berlomba untuk mengambil properti yang telah terbuang seperti kayak kayu rotan atau bunga selapannya yang digunakan bisa dijual kembali begitu loh, dimanfaatkan kembali begitu. Jadi bukan dibuangkan saja, kalau dibuangkan sayang kan jadi pencemaran lingkungan begitu. Iya, benar banget. Oh, berarti iya sih sesuatu yang gimana yang kayak sakral dan unik gitu ya yang telah dibuat gitu di bentuk tabunya nanti itu diambil lagi kayak gimana gitu kita tuh mempunyai hal itu kayak bangga banget gitu ya kita dapat ini dari acara ini gitu ya Tika ya. Betul. Jadi kan setelah adanya kegiatan Tabu yang Tika merasakan pengalaman dari tahun 2015 sampai 2017. Nah, itu tuh ada nggak sih perubahan dari Pariaman itu sendiri gitu? Kalau dari perubahan dari segi mananya nih, Nia? Oh, mungkin dari segi wisatanya boleh dikarenakan ada Tabu gitu kan jadi orang kayak berbondong-bondong gitu ke Pariaman pengen tahu bentuk Pariaman itu seperti apa gitu, lautnya seperti apa gitu. Nah, jadi kan kalau Tabu itu kan tentunya tidak ada perubahan dari tata cara atau pelaksananya. Tapi mungkin dari segi wisatawannya mungkin bertambah setiap tahunnya ya karena pengaruh dari era revolusi ini dari kemajuan sosial media gitu kan. Jadi wisatawan bertambah. Jadi sebenarnya Tika di tahun-tahun semenjak kuliah ini nggak mengikuti festival tersebut karena kita sibuk oleh kuliah di Bogor kan. Iya, benar. Jadi perubahan yang signifikan itu mungkin tergantung dari pemerintah yang ada di sana. Mungkin perubahannya dapat dari tarian berubah menjadi acara silat gitu loh. Gitu. Benar banget.
Nah, jadi nih kan dari kita tadi, Tika ngejelasin sebagai mahasiswa itu kita perlu ikut berperan aktif di dalamnya gitu kan ya. Nah, terus dari cara mengkomunikasikannya itu melalui media sosial gitu kan, karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya orang-orang tuh menggunakan media sosial. Nah, terus untuk menurut Tika, kalau masukan untuk pemerintahan itu, nah mereka tuh harusnya ngapain sih, Tik, gitu? Sebenarnya kalau dari pemerintahan itu pastinya telah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk pariwisata yang ada di Pariaman ya. Jadi mungkin masukan dari pemerintah mungkin lebih sebenarnya di waktu mengisi acara tarian tersebut bukan dari pelajar atau mahasiswa Pariaman saja, tetapi ada mahasiswa yang dari luar kota Pariaman. Alangkah baiknya pemerintah melakukan kalau menseleksi pengisi acara seperti tari atau lainnya itu dari atau pelajar mahasiswa khusus Kota Pariaman saja gitu sih. Iya sih, bener banget. Aku sih seumur-umur hidup ya, datang ke acara tabu ini tuh baru sekali. Dan sekali itu Iya, orangnya banyak banget gitu, dan kita sumpah tuh banyak. melihat lebih dekat pengoyaan tabu itu benar-benar susah gitu kan, karena emang orang-orang tuh berbondong-bondong untuk melihat langsung pengoyaan tabu itu sendiri kan. Nah, kalau untuk pengoyaan tabu itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda di sana atau harus ada orang khusus gitu, Tik? Nah, kalau yang Mohoyak Tabu itu setahu Tika itu biasanya itu masyarakat masih pemuda, pemuda yang ada di sekitar Pariaman saja, baik itu dari yang tua atau yang muda. Di terserah orangnya begitu loh. Jadi nggak ada ketentuan dari yang muda saja atau yang tua saja, nggak ada. Tapi yang pengen ikut berperan ya dipersilahkan begitu. Oh iya, jadi iya, inisiatif aja ya, siapa aja yang mau boleh. Heeh. Kalau Iya untuk betul. berapa jumlah orang untuk menghayat tabu juga nggak ditentuin gitu ya, Tik ya? Nggak ada penentuan sih, Hmm. karena selama Tika lihat itu yang mau tabu itu banyak banget, banyak banyak, sumpah. Iya. Mungkin ya Allah, sekota Pariaman itu jalurnya itu das itu kita nggak boleh masuk mobil lagi loh di sekitar area pantai itu, bukan pantai Gandoria saja, dari pantai Kata sampai pantai ujung Gandoria itu Mm-mm. Itu ya. dinonaktifkan untuk kendaraan. Mm-mm. Itu pejalan kaki semua, bayangin banyaknya. Ya benar, kalau misalkan mobil diikutin parkir di sana gitu gak bakal muat gitu ya. Dia Nggak sendiri bakal. paling. Ya benar banget. Oke, oke. Jadi kalau misalkan nih pas acara tabu itu kan ada beberapa yang datang itu kan banyak ya, dari pemerintahan, bupati, gubernur segala macam. Nah, itu mereka tuh ngasih apa sih buat Kota Pariaman gitu? Apakah mereka ada mengasih hal-hal tertentu buat Kota Pariaman, kemajuannya atau seperti apa gitu, Tik? Kalau kemajuannya mungkin apa ya, dari pariwisata. Jadi kan kita pulang dari Bogor itu lihat setiap tahunnya itu ada perubahan dari pariwisatanya. Hmm. Kayak di jembatan Pariaman itu lebih dipercantik atau Oh iya benar. diindahkan gitu. Iya, Jadi kayak Siti untuk Nurbaya menarik jembatan. wisatawan di acara festival tapi juga mempengaruhi kan gitu. Iya benar. Iya sih, aku beberapa kali sering juga sih kayak ke Priaman itu juga terlihat dari apa wisatanya, seperti jembatan yang Tika bilang tadi itu kayak udah mirip banget sama jembatan Siti Nurbaya yang ada di Kota Padang gitu. Cuma beda Betul. warna aja gitu, dari segi lampu-lampu Mm. segala macam itu mirip banget gitu. Dan kalau nggak salah tuh sekarang tuh udah ada apa tulisan Pantai Gondarianya yang gede banget yang di Iya lingkaran betul. ya. Itu bagus sih, perubahannya luar biasa banget sih menurut aku. Karena juga apa tabu ini juga beritanya juga menyebar ke mana-mana pun gitu ya. Semua orang Mancanegara. Ya. kayaknya semua orang tuh udah pada tahu sih tabu itu apa. Kalau nggak tahu itu kelewatan banget sih. Karena Mm-mm. ciri khasnya di Palembang tuh emang tabu ya, walaupun meski diadakinya tuh 1 kali dalam setahun gitu ya. Benar banget. Betul. Oke, Tika, kalau misalkan dari apa, dari segi komunikasinya nih, tadi kan Tika udah bilang kalau kita harus berperan. Nah, terus apa, untuk melakukan brandingnya tadi dari media sosial. Nah, terus kalau misalkan di kampus-kampus nih, Tika ada nggak sih ngomong ke teman-teman kalau misalkan di daerah Tika itu ada tradisi ini loh gitu. Jadi teman-teman Tika tuh pada tahu gitu. Oh iya, pada penasaran tentang Tabuy atau wisata yang ada di Pariaman gitu. Tentu dong, ada Tika bicarakan tentang tradisi yang ada di daerah Tika sendiri. Nah,
Contohnya itu Tika mengikuti ajang putra-putri daerah sekolah vokasi IPB. Yang mana di situ kita mengenalkan ciri khas dari budaya kita. Tentunya Tika mengangkat tabuy ini, salah satunya tradisi yang Tika angkat. Jadi dengan seperti itu, dengan mengikuti ajang tersebut, otomatis orang-orang baik itu jurinya atau teman-teman yang mengikuti acara tersebut dari daerah lain pasti mengetahui tabuy tersebut dari informasi yang Tika ceritakan gitu. Begitu. Oke, Tika. Jadi ya ampun udah jadi penari, terus juga udah jadi putra-putri daerah di Pekan Seni Budaya, ya, Pekan Seni Budaya sekarang. Iya. Ya ampun. Ya sih luar biasa banget sih Tika, dan informasi-informasi yang Tika berikan kepada Nia dan teman-teman sahabat waktu ini yang mendengar nanti ini juga sangat lengkap dan sangat mengedukasi juga dan sangat membranding dan show up juga budaya-budaya atau tradisi yang ada di daerah Padang Pariaman atau Sumatera Barat, tentunya khususnya di daerah Pariaman ini nih. Oke Tika, mungkin dari Nia nih dan teman-teman waktu dan sahabat waktu juga kayaknya udah cukup deh untuk informasi yang dari Tika jelasin itu udah lengkap banget, dan terima kasih banget Tika udah mau makasih banyak nih ya. Podcast Teman Waktu. Lain kali kita bincang lagi ya tentang Pariaman, tentang keseharian Tika gitu. Oke Tika, terima kasih. Ditunggu kunjungannya ke Pariaman. Bye Tika, assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Demikian bincang-bincang serunya bersama Mustika Bonita dari Teman Waktu. Bakal balik kembali di jam yang sama dan dengan topik pembahasan yang berbeda. Sekian, terima kasih.